Shalom sahabat WB, podcast kali ini berjudul Perempuan yang percaya doanya didengar. Sahabat WB, selain Hawa, Sarah dan Maria, Hana merupakan salah satu tokoh wanita dalam Alkitab yang dicatat perannya sebagai seorang ibu. Mereka diingat karena dedikasi dari pelayanan yang diberikan oleh anak-anak mereka. Nama Hana membuat kita teringat kepada imannya yang hidup dan berkuasa. Di dalam kisah Hana, sahabat WB dapat merasakan sebuah kekuatan yang mengubah suatu situasi yang mustahil menjadi nyata. Kisah selengkapnya tertulis dalam 1 Samuel 1 sampai dengan 1 Samuel 2 ayat yang ke-11. Sahabat WB, Hana tidak pernah menyangka bahwa pernikahan kedua yang dilakukan suaminya akan mengakibatkan penderitaan yang besar di dalam hidupnya. Namun bagi Hana, ujian kehidupan bukanlah penghalang untuk datang ke hadirat Allah dengan leluasa. Hanya di dalam hadiratnya lah ia dapat menangis sejadi-jadinya, mencurahkan seluruh penderitaannya. Ia paham betul bahwa hanya Allah lah yang dapat memahami hatinya. Meskipun sang suami mengatakan bahwa ia lebih mencintai Hana dibandingkan madunya, yaitu Penina. Lagi pula, kasih suaminya itu lebih berharga dari 10 anak laki-laki. Sahabat WB, Tuhan semesta alam. Inilah 3 patah kata yang Hana ucapkan pertama kali dalam kalimat doanya. Pernyataan ini menunjukkan iman Hana kepada Tuhan selaku pemilik langit, bumi, dan segala sesuatu yang telah diciptakannya. Imannya memberikan keberanian bagi Hana untuk mengajukan sebuah permohonan yang besar dan sangat spesifik. Tuhan, berikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki. Bahkan ia bernasar bahwa jika Tuhan menghendaki, anak itu akan dipersembahkannya kepada Tuhan. Meskipun Alkitab tidak mencatat secara spesifik, sebuah kajian teologi meneliti dan menyimpulkan bahwa kemungkinan Hana juga menyadari permohonannya ini bukan semata-mata untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk kondisi kerohanian bangsanya. Saat itu, memang kebobrokan iman bangsa itu terlihat dari perilaku Imam Eli dan keluarganya. Sahabat WB, setelah Hana menaikkan doa permohonannya, ia memperoleh kedamaian akan janji bahwa Allah Israel akan memberikan apa yang dimintanya. Dengan penuh keyakinan, pernyataan Imam Eli itu menjadi iman di hatinya. Ia berjalan dengan penuh kepastian sebagaimana yang dicatat dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iya, iman senantiasa membawa kita pada kepastian akan kemustahilan. Sahabat WB, setahun kemudian lahirlah Samuel. Hana menikmati masa-masa yang membahagiakan sejak Samuel bayi hingga ia bisa berjalan. Meskipun demikian, Hana tidak lupa akan janjinya. Setelah disapih, ia memberikan Samuel kembali sebagai persembahan kepada Allah. Samuel dibawanya ke bait Allah untuk melayani Allah seumur hidupnya. Sejak itu, ia hanya bertemu dengan Samuel setahun sekali pada waktu ia dan Elkana pergi ke Silo untuk mempersembahkan korban sembelihan. Sahabat WB, kalau kita membaca seluruh kisah ini dengan seksama, yang menarik adalah sikap Hana sesaat setelah ia menyerahkan Samuel kecil. Alkitab mencatat, Hana menaikkan ucapan syukur kepada Allah. Doa, iman, dan ucapan syukur kepada Allah ternyata menjadi ciri khas kehidupan Hana. Ia tahu persis bahwa orang yang menyerahkan segala miliknya kepada Allah akan menerima kembali lebih daripada itu. Sebab Allah tidak pernah berhutang. Di tahun-tahun selanjutnya, Allah pun mengaruniakan kepada Hana 5 orang anak lagi. Sahabat WB, iman yang dimiliki Hana ternyata hidup juga di dalam diri Samuel.
Kehadiran Samuel menjadi sebuah titik tolak dalam sejarah bangsa Israel. Seiring dengan pertumbuhan Samuel, firman Allah mulai kembali terdengar di tengah-tengah bangsa itu. Orang Israel meninggalkan berhala-berhala mereka dan kembali menyembah Allah. Tabut perjanjian yang semula direbut oleh bangsa Filistin pun dikembalikan. Kota-kota yang direbut musuh kini dapat diduduki kembali. Samuel merupakan salah satu tokoh yang dicatat sebagai pahlawan iman dalam Ibrani 11 ayat 32 dan 33. Demikianlah sabda Tuhan. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Sahabat WB, jika Anda merasa sedang berada dalam suatu keadaan yang mustahil, belajarlah dari Hana yang percaya bahwa doanya didengar. Bukan hanya itu saja, latihan iman yang sahabat WB lewati dalam setiap kemustahilan ternyata dapat menjadi sebuah warisan yang kekal bagi generasi berikutnya kelak. Berikut ini ada 3 pertanyaan refleksi yang harus kita jawab. Yang pertama, apakah sahabat WB percaya bahwa doa sahabat WB didengar Allah? Pertanyaan refleksi yang kedua, kapan terakhir sahabat WB menaikkan ucapan syukur dengan iman kepada Allah? Dan pertanyaan refleksi yang ketiga atau yang terakhir, ambillah waktu sejenak dan naikkanlah ucapan syukur kepada Allah atas hidup sahabat WB hari ini. Meskipun situasi yang terlihat tidak sesuai dengan keinginan kita. Demikianlah sahabat WB podcast edisi kali ini yang disadur dari buku Ia Dinamai Perempuan karya Gian Carson. Terima kasih sudah menyimak podcast kali ini. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.